kontol saya mau copot, cari mana, saya pasang lagi. Aduh, cium tangan, peluk, celepok. Waduh, saya bilang jangan, iya jangan mbak, jangan. Emang kenapa? Ini punya saya, copot. Akhirnya dia cerita, saya itu maaf ya Pak Haji, saya pasang 3 fotonya Pak Haji di alat kelamin saya. Nah pada saat saya pipis tadi habis asar, pas saya pipis copot 1, saya cari nggak ada, masuklah ke lubang toilet. Aduh, pantesan saya nggak pernah ngopi, bawaannya pengen ngopi. Iya, ini emang aneh-aneh aja ya. Nah, kan saya yang cerita gini udah 2 kali, tadi malam sama hari ini ya. Nah tadi malam saya cerita, dipraktekin sama pasien saya tuh yang denger di belakang. Namanya dokter siapa dari Lampung, yang suaminya bupati, dokter Lena. Dia duduk di situ tuh. Wah, saya japri Pak Haji nggak dijawab-jawab. Oke, gue kerjain Pak Haji. Habis tahajud dia kempit foto saya 2 di alat kelaminnya sambil makan soto di situ. Kan saya nggak pernah jawab karena yang heran kok saya jawab. Oke, besok pagi jam 10 di Aeon Mall Sentul di restoran Seruni. Ya oke, saya mau jawab tuh. Udah gitu kata dia, yes, aku udah dijawab. Dicopotlah fotonya. Jadi dong. Nah, dia tanya di Aeonnya di mana lokasinya. Nggak jawab saya kan, dia pakai lagi. Ya Bapak dan Ibu jangan ya, kasihan saya, kan tamunya banyak. Ya jangan ya, jangan iya dipraktekin loh. Pak, yang namanya ilmu manjur, ilmu yang nggak ada jinnya, yang nggak ada hodamnya, namanya nggak ada jin, nggak ada hodam, itu dipraktekin kemana aja pasti kena. Tapi kalau ada jinnya, ada hodamnya, ke gurunya nggak mungkin kena. Kan gurunya punya itu. Iya. Jadi emang dimanjur Pak, super manjur. Tapi jangan buat ke saya sekali lagi ya. Saya ampun Pak, ampun Bu ampun. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bapak dan Ibu boleh kempit foto saya di alat kelamin. Yang ada upil saya tebel. Oke? Jadi nanti Ibu itu ya. Terus kedua nih Pak, mau saya setelah saya random dari 24 pasien tadi, intinya yang bikin dia terkabul semua, yakinnya harus tingkat dewa. Bisa gak Bapak dan Ibu? Udah datang jauh-jauh, bahkan ada yang nginep, apalagi Bapak dan Ibu udah sampai datang, istilahnya ya maksain lah, masa nggak terkabul ya. Jadi harus yakin ya. Ya di depan jangan takut sama siapapun, harus yakin pasti cair. Terus jangan ngomong begini ya Pak, pasti kebeli. Kalau kebeli Bapak dan Ibu mesti nabung, tapi ngomongnya pasti punya. Karena saya waktu punya Robicon nggak beli, Bapak dan Ibu saya punya Toyota Alphard juga nggak beli. Saya ngomong Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Alphard. Nah Bapak dan Ibu jangan ngomong kebeli, takutnya nanti DP. Saya nggak mau DP, kalau bisa punya. Kok gitu Ji? Mas Abi suaminya Mbak Lisa, dia ngomongnya begini ke anak yatim, pasti saya kebeli Robicon. Tadi kan saya dari rumahnya Abi, saya lihat memang ada Robicon, tapi dia beli. Dan Robicon nggak murah Pak, di atas 1,5 M, ada yang 2 M. Sayang kan, kenapa nggak punya? Gurunya bisa, muridnya harus bisa. Ya, kalau gurunya terkabul, muridnya harus terkabul. Bisa? Besok, mulai besok terkabul semua. Ya. Kedua, November kan kita mau berangkat umroh. Kalau bisa yang ada di ruangan sini bisa berangkat semua. Dan gratis.
Iya, makanya bapak dan ibu saya paksain suruh bangunnya jam 00. Karena nanti bapak dan ibu kalau nanti umroh jam 00 udah harus bangun, harus mandi. Karena kalau bapak dan ibu nanti berangkat ke masjidnya 3:30 atau jam 4, bapak dan ibu nggak dapat tempat duduk di sana. Siapa yang udah pernah umroh? Bener gak omongan saya? Iya. Terus kedua, bapak dan ibu harus mandi jam 00. Karena kalau umroh, kalau mau berangkat ke masjid harus mandi. Nah kalau bapak dan ibu nggak biasa mandi gimana? Ya, harus mandi. Terakhir, bapak dan ibu harus tahajud. Karena kalau bapak dan ibu umroh sampai masjid nunggu azan subuh, bapak dan ibu harus sholat tahajud. Betul gak? Yang udah pernah umroh. Betul? Nah, terakhir, bapak dan ibu gimana caranya? Bisa gak bapak dan ibu paksain harus bisa latihan dikit-dikit baca Quran? Kenapa? Karena nanti kalau di ibu umroh dari abis maghrib menuju sholat isya, ibu tidak akan pulang ke penginapan. Kok nggak bakal pulang? Kan nanti kalau pulang ntar nggak ngejar isya, ya kan? Jadi ngapain di masjid? Baca Quran. Bisa? Jadi bapak dan ibu jangan sampai gini loh. Saya ngikutin RDI kenapa jadi beban ya? Harus bangun jam 00, harus senyum, harus mandi pagi, harus tahajud, harus baca Quran. Kan nanti bonusnya umroh. Bapak jangan kalah sama anak yatim kita. Anak yatim kita udah biasa, Pak. Kalau bapak kan baru kan, ada yang baru seminggu, 2 minggu. Emang kelebihannya apa sih Ji kalau umroh sama anak yatim? Bapak dan ibu nanti bisa ijab di atas awan. Kan pesawatnya terbangnya di atas awan. Nanti bapak dan ibu duduknya sebelah-sebelahan sama anak yatim. Nanti ibu dan bapak di pesawat sambil dipeluk anak yatimnya. Ibu ijab, sayang aminin hajat bunda ya. Nanti kan anaknya tanya, hajatnya apa bun? Tukar tambah suami. Iya, karena suaminya kan udah kadaluarsa, udah expired. Nah, bisa gak begitu ya? Jadi paksain November, tinggal sebulan lagi ya. Kalau November akhir berangkat berarti 2 bulan lagi ya. Oktober sama November kan, kalau akhir November terbang, kita lihat sikon. Kalau dia musim panas kita nggak berangkat, kalau musim dingin kita berangkat, takutnya nggak kuat. Karena di sana kalau panasnya luar biasa. Jadi kita cari musim dingin. Kalau dingin kan gampang. Alat kelaminnya bapak dan ibu bisa diperban, nggak menggigil. Kalau panas nggak bisa. Ya panas banget lah suhunya. Gerah bawaannya. Nanti kalau bapak dan ibu telanjang kan yang repot saya. Menang banyak. Oke? Paksain November bapak dan ibu kepilih. Bisa berangkat umroh gratis sama anak yatim. Kalau bapak dan ibu nggak kepilih, paksain bisa berangkat, bayar. Kalau bayar pribadi ke Maktur sekitar 76 juta satu orang. Tapi kalau ikut RDAY bayarnya cuma 37 juta. Nah kita bareng. Terakhir, bapak dan ibu jangan malu-maluin RDAY kalau nanti berangkat umroh. Karena nanti bapak dan ibu kalau ditanyain sama mutawib yang pemimpin umroh, bapak kenapa nggak mandi, nggak ada gayung? Di sana nanti di hotel nggak ada gayung pak, adanya shower. Ya, nanti bapak dan ibu habis mandi basah kuyup. Kenapa pak? Kok nggak diandukin? Nggak ada anduk? Ada pak, nanti anduknya di atas. Yang di bawah tuh keset. Awas kalau bapak-bapak tapian pakai keset loh. Bapak tapian keset keluar hotel itu semua ibu-ibu tiarap. Ya, jadi anduknya di atas. Makanya latihan nginep di hotel.
Ya dong. Jangan malu-maluin ya. Ini jamaah dari mana? Jamaah dari Maktur rombongan RDAI Kandang B. Ya kan nanti reportnya ke sini orang sana, Ji. Lo salah kirim tuh, Ji. Udah jelek, blow on. Jangan ya Pak ya. Jangan ya. Latihan nginep di hotel ya, sekali-kali dah. Ya. Oke? Yuk, yang mau nanya siapa? Ya, saya Pak Haji. Balik, mic yang mana? Ya, assalamualaikum Bebas, warahmatullahi mau nanya apa wabarakatuh, aja. Pak Haji. Pak Haji, saya kebetulan lagi ada hajat, Pak. Besok harus bayar 100 juta. Ya. Kebetulan sebenarnya sih dia nggak terlalu saklek ya, cuman nggak enak aja Pak Haji. Ya. Karena ngomongnya malah halus. Dia ngomong bahwa dia nganggap saya orang baik. Jadi kalau bisa secepatnya aja diselesaikan. Itu kan lebih menyakitkan ya Pak Haji, apalagi Ya. ini teman baik sendiri. Nah, beberapa kali Pak ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan itu udah di depan mata Pak Haji. Ya. Sementara apa yang Pak Haji sampaikan termasuk hajat ekstrim dan sedekah subuh itu selalu saya selalu saya laksanakan Pak. Pak Haji mau jawab WA saya atau nggak masalah karena kan ada Allah yang Gini ini ya. aja Mbak, ini kan tamu saya kan yang rumahnya di Menteng, suaminya udah ngebel saya. Ji, ada gak tamu lo yang cewek mau gantiin istri gue yang koma di ICU? Nanti gue kasih 10 miliar. Lo kan butuhnya cepet kan? Siap. Nah lo gantiin posisi dia di ICU. Nanti dikasih 10 miliar. Nanti yang 9 miliar 900 balikin ke gue. Iya Pak. Jadi gini Pak, janganlah sampai kita ngerongrong Allah. Betul. Masalah besok jatuh tempo biarin aja. Pokoknya ibu harus yakin, pasti besok ada uangnya. Pasti besok ada uangnya. Begitu doang, jangan bilang Pak Haji gini-gini. Jangan kayak tamu saya tuh yang utang 50 juta pakai Kawasaki Ninja. Pokoknya Pak Haji harus hari ini ada. Ya ntar dulu lah, santai aja. Yang penting utangnya lunas. Nggak mau, hari ini harus ada. Ya udah, lo pulang. Nanti belum sampai rumah duitnya udah ada. Bener Pak Haji, bener tuh. Keluar naik Kawasaki Ninja. Pas belok di pertigaan masuk kolong kijang. Jangan Pak Haji. Ya karena lo nya begitu, jangan. Jadi yakin aja pasti. Tapi bukannya kayak Tuhan kecil Pak Haji, bukan ya? Enggak. Pasti aja ya pasti. Iya, Tuhan kecil sama Tuhan kecil tuh kalau besok ada uang masuk, gua mau bayar utang. Itu utang kecil. Tapi benar Pak yang pakai Kawasaki Ninja, dia dikasih uang kaget 50 juta. Pas buat bayar utang. Motornya diganti baru sama yang nabrak. Cuman dia dapat bonus doang, mukanya hancur kena aspal. Ya makanya jangan ngerong Allah. Contohnya kalau ngerong Allah gini, kita punya anak kecil ikut ke pasar, dia ngerengek, "Ma, masih jauh gak sih Mah? Mama, masih jauh gak sih?" Mamahnya marah gak? Marah. Tadi dibilang jangan ngikut. Tuh. Betul ya? Nah, udah pokoknya lo tinggal yakin aja dalam hati pasti besok ada uangnya. Amin. Seperti tamu saya tadi yang 24 orang, semuanya terkabul semua. Masa segini banyak yang enggak? Bisa? Satu lagi daun itu langsung diikat, disimpul, kemudian diceburin atau boleh Diikat simpul. Bukan, dimasak dulu Pak Haji, bagusan mana? Kalau dimasak tinggal beli bubur kacang hijau.